Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hong Feiyu menyapa Sui dengan anggun, dan semua orang tidak bisa menahan nafas saat melihatnya. Di dunia sekarang ini, saya khawatir hanya Sui, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, yang dapat membuat setan kecil dari keluarga Hong ini begitu sopan. Sui menyesap anggur dan berkata, karena kamu di sini untuk mencari masalah, mengapa kamu harus bersikap sopan? Mencari sesuatu. Hong Feiyu tertawa, ketika Hong datang kali ini, para tetua dalam keluarga sudah memberitahuku untuk bersikap sopan dan tidak menimbulkan masalah, jadi tolong jangan salah paham. Dia melambaikan kipas giok di tangannya. Pria tua kurus berambut putih di sebelahnya segera mengeluarkan kotak perunggu, meletakkannya di tanah dan membukanya, menunjukkannya kepada semua orang. Di dalam kotak perunggu, cahaya harta karun muncul, menyilaukan, dan kehampaan di dekatnya sangat indah. Semua orang penasaran dan melihat ke atas. Di dalam kotak perunggu, ada semua jenis harta langka, semuanya cemerlang dan langka, dan sekilas tidak biasa. Hong Feiyu berkata sambil tersenyum, saya bertemu teman Taois Su untuk pertama kalinya, dan saya memberikan beberapa hadiah kecil. Kuan harus menjadi niat kecil Hong, dan saya juga meminta teman Taois untuk tersenyum. Semua orang di ruangan itu tidak bisa menahan napas. Saya tidak pernah berpikir bahwa keturunan keluarga Hong yang mendominasi ini akan rela menghabiskan begitu banyak uang. Beberapa tokoh senior memandang Sui dengan mata halus. Hong Feiyu melakukan langkah ini dengan etiket yang baik. Dalam keadaan seperti itu, pilihan apa yang akan diambil Sui? Hong Feiyu juga tercengang, seolah-olah dia tidak percaya bahwa Sui begitu sederhana, jika dia tidak setuju, dia akan mengusir dirinya sendiri. Pria tua kurus dan berambut putih itu mendengus dingin, anak muda, anakku memperlakukan satu sama lain dengan sopan, sikapmu. Bukankah itu terlalu berlebihan? Sui tidak peduli untuk memperhatikan ancaman seperti itu, dan mengabaikannya begitu saja. King Si Jianxian berkata dengan dingin, lihat dengan jelas, dalam permainan hari ini, semua teman Taois yang telah menyatakan dukungannya kepada teman Su Daois, adapun kamu. Tanpa diundang, apakah kamu masih ingin mengandalkannya? Tidak pergi. Ucapannya tidak sopan dan membuat suasana tegang. Hong Feiyu tidak bisa menahan tawa, memandang Sui, dan berkata, rekan Taois Su, bukankah kamu hanya ingin memudahkan hubungan dengan para Taois kuno di dunia? Karena kamu ingin mempermudah hubungan, mengapa? Apakah kamu akan menolakku? Berbicara tentang ini, mata biru gelapnya menyapu semua orang yang hadir seperti pisau, berpura-pura biasa saja. Mungkinkah di matamu, keluarga Hongku lebih rendah dari kekuatan kuno ini? Suara itu menjadi dingin dan agresif. Pada saat ini, Hong Feiyu mengungkapkan temperamennya yang mendominasi. Langit dan bumi membeku, gunung dan sungai sunyi. Hati setiap orang yang hadir juga tegang. Sebelum Sui dapat berbicara, Hong Feiyu berkata dengan tatapan serius, jadilah teman, jika kamu menyelamatkan muka, bukan. Berbicara, dia melihat sekeliling lagi dan berkata, saya berani mengatakan, bahkan jika Anda membantu para Taois kuno yang hadir, mereka mungkin tidak membantu Anda ketika Anda dalam masalah. Semua orang diam dan tampak tidak yakin. Bahkan banyak orang yang pernah dibantu oleh Sui sebelumnya dan menghancurkan kekuatan kutukan di tubuh mereka tidak berani menatap Sui saat ini. Semua ini membuat Hong Feiyu semakin mendominasi. Sui tersenyum dan berkata dengan tidak setuju, kamu salah, aku membantu mereka, bukan membuat mereka bekerja untukku. Hong Feiyu berkata sambil tersenyum, tidak penting, aku hanya bertanya padamu, apakah kamu memberikan wajah ini? Kata-katanya biasa saja, tetapi sebenarnya agresif dan tampak sangat kuat. Hong Feiyu, apakah istrimu terlalu berlebihan? Li Zong berkata dengan suara yang dalam. Hong Feiyu mengeluarkan telinganya, mengangkat kipas batu giok di tangannya, menunjuk ke arah Li Zong, dan berkata, orang tua, jangan berpikir Mo Qingzhou mendukungmu, jadi kamu berani lancang di depanku, katakan lebih banyak satu kata, aku membunuhmu. Warna Li Zong berubah, dan ekspresinya tidak pasti. Hong Feiyu mengalihkan pandangannya, menatap Sui lagi,
dan berkata, katakan saja, selama kamu membantuku, aku, Hong Feiyu, tidak keberatan melindungimu. Di masa depan, siapapun yang berani membencimu, akan itu melawanku, Hong Feiyu. Kata-kata ini sangat kuat. Itu juga membuat suasana di lapangan menjadi sangat tegang, dan semua orang terdiam. Sword Immortal Kingxi dan Sword Mong Jie Kong telah berubah suram. Keduanya hendak mengatakan sesuatu ketika Sui melambai, mulai sekarang, kamu hanya perlu menonton dan serahkan semuanya padaku. Tepat. Hong Feiyu menggosok telapak tangannya dan tersenyum, kamu dan aku sedang berbicara, bagaimana orang lain bisa memenuhi syarat untuk bercampur. Berani bicara terlalu banyak, itu disebut tidak tahu harus berbuat apa, mencari jalan buntu. Kata-kata ini jelas berarti sesuatu, dan mereka mengalahkan Kingxi Sword Immortal dan Jie Kong Sword Mong. Ini membuat keduanya cemberut, dan mata mereka menjadi dingin. Hong Feiyu ini memang terlalu mendominasi dan sombong. Apakah kamu sudah selesai? Sui menyesap anggur dan bertanya. Hong Feiyu berpikir sejenak, dan berkata, kali ini saya juga membawa beberapa rekan Taois dari kekuatan lain bersama saya. Sekarang, mereka berdiri di belakang saya, dan saya harus meminta Anda untuk mengambil tindakan nanti. Bantu saja mereka menyingkirkan kekuatan kutukan dari tubuh mereka. Di belakangnya, orang-orang tua itu semuanya dari pasukan musuh Sui. Saat ini, mereka semua menatap Sui dengan mata main-main. Rekan Taoisu, ini saatnya untukmu. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu dengan wajah kekanak-kanakan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Orang yang mengetahui urusan saat ini adalah pria yang tampan. Menurut pendapatku, rekan Daoisu bukanlah orang bodoh. Dia harus tahu apa yang harus dilakukan. Seorang wanita cantik berbaju merah tersenyum manis. Melihat ini, semua orang yang hadir tidak bisa menahan nafas, benar saja, Hong Feiyu dan yang lainnya bukanlah orang baik. Sui hendak mengatakan sesuatu. Zhong Wanli dari klan Zhong kuno berkata sambil tersenyum, Guanzu, Anda mengancam akan menghapus keluarga Zhong saya dari dunia dalam waktu setengah tahun. Menurut pendapat saya, Anda harus menarik kembali kalimat ini. Pergilah, sekarang keluarga Zhong saya telah membentuk sebuah aliansi dengan Hong Gongzi. Sudut alis dan matanya penuh dengan senyuman. Melihat ini, Sui tidak bisa menahan senyum, menatap Hong Feiyu, dan berkata, bolehkah aku bertanya? Hong Feiyu tertawa terbahak-bahak, tapi tidak apa-apa untuk berbicara. Sui berkata, apakah kamu didorong oleh orang lain untuk datang kali ini? Hong Feiyu bertanya, mengapa kamu mengatakan ini? Sui berkata, ini sangat sederhana, saya masih tidak mengerti mengapa seseorang datang untuk mati sendiri. Senyum di wajahnya mengeras dan menghilang sedikit demi sedikit, dan mata biru tua itu memancarkan cahaya yang menakutkan. Tetapi setelah hening sejenak, dia tertawa lagi dan berkata, orang tua saya mengatakan bahwa Anda harus sopan kepada Anda, bahkan jika Anda menolak kebaikan saya, Anda tidak bisa hanya menggertak orang lain. Itu saja, hari ini semuanya berakhir di sini. Dia berbalik dan pergi, Songbo, ambil hadiah kami dan pulang. Wow gelombang. Orang-orang di belakangnya semua pergi bersama. Adegan ini membuat penonton terpana dan benar-benar terpana. Untuk melakukan pertempuran sebesar itu, sebelumnya sangat agresif, tetapi dalam sekejap mata, apakah Anda berencana untuk mengungsi? Apa ini? Kingxi Jianxian dan Jie Kong Jianxiong tidak bisa menahan keterkejutannya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa Hong Feiyu akan memilih untuk pergi dengan begitu tegas. Berhenti. Sui membuka mulutnya dan mengerutkan kening. Sekelompok batu asap pedang yang diantarkan ke pintu tiba-tiba ingin pergi, yang membuat Sui sedikit tidak rela. Apakah kamu ada hubungannya dengan sesama Taoisu? Hong Feiyu berdiri diam, menoleh dan bertanya. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya, dan kesombongannya yang sombong hilang. Sui berkata dengan acuh tak acuh, datanglah begitu kamu mengatakannya, dan pergi begitu kamu mengatakannya. Apa pendapatmu tentang wilayah Su saya? Semua orang mendecakkan lidah mereka, kepala mereka bingung, Hong Feiyu menelan tiba-tiba dan mundur, melihat konflik akan hilang, siapa yang bisa membayangkan bahwa Sui tidak berniat menyerah? Apa ini? Hong Feiyu juga tertegun sejenak,
senyum di wajahnya menghilang sama sekali, dan berkata, "Jadi, kamu mau peduli padaku?" Wajah orang-orang di sekitarnya juga berubah suram. Sui mengangkat kepalanya dan meminum semua anggur di dalam panci, dan berkata, "Aku hanya memikirkannya." Begitu kata-kata ini keluar, suasana menjadi tegang kembali. Yang bermarga Su, jangan melangkah terlalu jauh. Tuan muda dari keluargaku telah membuat pengecualian dan mentolerirnya untuk memberimu wajah. Jika kamu membuat kemajuan lebih lanjut, berhati-hatilah bermain api dan membakar dirimu sendiri. Pria tua kurus berambut putih itu menegur. Sui tersenyum, berjalan mendekat, dan berkata, "Jika aku bermain dengan api, kamu akan menjadi ngengat api." Kulit kepala semua orang mati rasa, siapa yang tidak bisa melihat bahwa Sui akan bergerak dan melikuidasi. Sikap ini lebih dari kuat, itu hanya mendominasi. Bahkan keluarga Hong pun tidak. Hong Feiyu menggosok pipinya dan menghela nafas pelan, "Jika aku tahu ini, aku seharusnya tidak berpura-pura sopan kepadamu. Ini semua salahku bahwa para tetua di keluargaku menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri dan bersikap sopan. Perlakukan satu sama lain, tidak apa-apa sekarang, kesabaran saya telah menyebabkan orang lain mulai menendang hidung dan wajah mereka." Ketika dia berbicara, seluruh tubuhnya berubah. Ledakan. Mengenakan jubah giok, niat membunuh yang mengerikan menyebar dari Hong Feiyu, menyebabkan warna banyak orang yang hadir berubah. Wajah tampan Hong Feiyu penuh dengan kekerasan, dia tersenyum dan berkata, "Semuanya, kenapa kamu tidak bermain dengan Su itu?" Meskipun dia tersenyum, senyum itu membuat orang bergidik. Iya. Monster-monster tua di alam Siaksia setuju. Dunia dipenuhi dengan niat membunuh, gunung dan sungai bergetar, semua orang di lapangan menyadari bahwa itu tidak baik, dan mereka mundur ke kejauhan. Li Zong bahkan berkeringat untuk Sui dan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Sui tidak berencana untuk melepaskannya. Pada saat ini, Sui telah melangkah beberapa meter jauhnya, dan terus berjalan menuju sisi ini dengan lambat. Menghirup udara segar. Ledakan. Cahaya peri yang menyilaukan keluar dari lelaki tua berambut putih dan kurus itu, menjalin menjadi matahari merah. Saya tidak tahu berapa banyak orang di arena yang berkeringat dingin. Di masa lalu, menghadapi lawan seperti itu, Sui juga perlu menggunakan nafas pedang 9 penjara untuk mengalahkannya. Tapi kali ini, dia tidak melakukannya. Dentang. Reinkarnasi kecil. Kultivasi pada tahap selanjutnya dari Dongyu Realm. Di antara pedang ini, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak, membuat Xiao Han khawatir. Ledakan. Pria tua berambut putih dan kurus itu memegang matahari merah di tangannya, dan dia baru saja tiba, seolah-olah dia berada dalam reinkarnasi tanpa akhir, seolah-olah dia ditinggalkan oleh langit dan bumi. Ini seperti diusir dari jalan lagi. Dalam sekejap, putaran matahari merah itu meledak. Pria tua berambut putih dan kurus itu menjerit. Pada saat kritis, sebuah gogel di depan lelaki tua kurus dan berambut putih itu meledak menjadi kemegahan abadi, merobek cahaya dan bayangan reinkarnasi, dan menyelesaikan ancaman mematikan. Meski begitu, lelaki tua berambut putih dan kurus itu terluka parah, dan sosoknya terhuyung-huyung dan terbang keluar. Tubuhnya hancur dan mengejutkan. Dengan satu pedang, jiwa yang mati dikalahkan. Adegan sombong itu mengejutkan penonton. Hong Feiyu dan yang lainnya bahkan lebih kedinginan dan wajah mereka sedikit berubah. Dongyu Realm tahap selanjutnya. Hanya dalam 1 bulan, kultivasi lawan telah meningkat 2 alam kecil dari yang mereka ketahui. Kecepatan promosi seperti itu sungguh mengejutkan. Kekuatan rekan Daoisu saat ini jauh lebih kuat dari sebulan yang lalu. Kingxi Jianxian dan Jie Kong Swordsman tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut, dan jelas menyadari bahwa Sui hari ini tidak lagi seperti sebelumnya, dan dia benar-benar berbeda. Membunuh. Hong Feiyu minum dengan keras. Ratusan bintang tiba pada saat yang sama, dan kekuatannya begitu makmur sehingga Dewa Pedang Kingxi dan Biksu Pedang Jie Kong yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan mau tidak mau mengubah warna mereka. Kipas meteorit. Harta peri terkenal dari keluarga Hong. Kekuatan Hong Feiyu tidak boleh diremehkan. Dia memiliki kekuatan alam siaksia.
Hal yang paling luar biasa adalah dia sepertinya tidak takut dengan serangan balik dari aturan langit dan bumi. Ambil karakter alam Xia. Ini membuat King Shi Jianxian dan yang lainnya tenggelam dalam hati mereka, menyadari bahwa Hong Feiyu memiliki harta misterius yang mampu menahan serangan balik dari aturan Zhou Tian, sehingga mereka dapat menunjukkan kekuatan tempur seperti itu. Jika Anda berganti ke karakter lain, Anda hanya dapat memainkan setengah dari kekuatan Anda jika Anda mati. Ledakan. Kekosongan meledak, dan bintang-bintang hitam menghancurkan kehampaan dalam kelompok, yang juga membawa ancaman besar bagi Sui. Sui bertekad untuk menguji pedang untuk membuktikan seberapa kuat kekuatannya sendiri, dan tentu saja dia tidak akan mundur. Mencacah. Niat pedang yang tak tertandingi, memicu semburan reinkarnasi yang dahsyat. Tiba-tiba, satu demi satu bintang runtuh, tetapi kekuatan penghancur yang mengerikan mengguncang sosok Sui ke belakang beberapa puluh kaki, darahnya melonjak. Itu bisa memblokir pukulanku, lumayan. Hong Feiyu tersenyum ke langit, melambaikan kipas giok, dan datang dengan kasar. Terlalu kuat. Sebagai keturunan iblis surgawi, Hong Feiyu tidak hanya memiliki kekuatan untuk menentang langit, tetapi juga memiliki harta peri yang sebenarnya, dan memiliki kekuatan untuk membakar langit dan menghancurkan bumi di setiap kesempatan. Membunuh. Pada saat yang sama, kelompok monster tua yang datang bersama Hong Feiyu juga diberangkatkan. Mengorbankan harta secara terpisah, membunuh, dan bekerja sama dengan Hong Feiyu untuk menahan Sui. Ada lebih dari 20 orang, 3 dari klan Hong, dan sisanya dari Taoisme kuno lainnya. Bagaimana ini bisa dilakukan? Ledakan. Langit dan bumi berguncang, dan gunung serta sungai di dekatnya runtuh. Dalam sekejap, Sui terkepung, dan pertempuran itu sengit dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sudah berakhir, aku seharusnya mengantri lebih awal dan meminta Taoisu untuk membantu menghilangkan kekuatan kutukan. Rekan Taoisu, tolong jangan mengalami kecelakaan. Jiwa-jiwa yang belum mengangkat kutukan di tubuh mereka semua cemas, berdoa dalam hati agar Sui bisa menang, jangan sampai Sui kalah. Tidak ada yang yakin tentang itu. Keberadaan alam Siaksia yang dipimpin oleh Hong Feiyu terlalu menakutkan, dan dapat mengancam kekuatan kuno di belakang semua orang yang hadir. Dentang. Raungan pedang yang menggelegar bergema. King Shi Jianxian berubah menjadi pelangi dan bergegas menuju pertempuran. Di tangannya, dia bertanggung jawab atas pedang Taiyu yang berkarat, dan di tubuhnya, ada niat pedang yang tak tertandingi yang menembus langit dan bumi. Kedua master ranah Siaksia tingkat atas dari zaman kuno ini tidak ragu untuk menembak. Perkelahian besar berubah menjadi pertempuran udara besar. Sui sedikit tak berdaya, tapi hatinya hangat. Dia tidak mengatakan, biarkan keduanya mengambil tindakan. Lagi pula, musuh yang dihadapi kali ini adalah dari keluarga Hong. Melihat penonton, hampir tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Tapi apakah itu King Shi Sword Immortal atau Jie Kong Sword Mong, tidak ada keraguan untuk melakukannya. Berikan arang di salju. Tidak, ini untuk memperlakukan Sui sebagai miliknya, dan untuk hidup dan mati bersama. Karena kamu mencari kematian, kamu tidak akan diizinkan untuk tinggal. Hong Feiyu tertawa, sombong. Sui menstabilkan pikirannya, tidak berpikir lagi, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Sikapnya sombong, dia mengayunkan pedangnya untuk membunuh, dan momentumnya juga meningkat. Bagi yang lain, menerobos alam kecil dapat meningkatkan kekuatan mereka banyak, tetapi perubahannya terbatas. Tapi bagi Sui, membesarkan dunia kecil berarti terlahir kembali. Belum lagi, di bulan ini, dia telah menembus 2 alam kecil berturut-turut, dan telah memurnikan begitu banyak ramuan tingkat bulu yang luar biasa, yang cukup untuk membuat karakter di alam kenaikan tertegun. Sekarang, ketika Sui melakukan tembakan tanpa pamrih, kekuatannya juga menjadi berbeda, menahan serangan Hong Feiyu dan yang lainnya dalam satu gerakan. Perubahan seperti itu membuat Hong Feiyu dan yang lainnya diam-diam terkejut. King Shi Jianxian dan Jie Kong Jianxiong masing-masing berisi 4 lawan, menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan. Pasalnya, kekuatan kutukan pada mereka berdua sudah lama hancur. Selama periode waktu ini, vitalitas mereka telah pulih dengan cepat,
dan mereka telah mulai membangun kembali jalan, dan pengaruh aturan langit dan bumi terhadap mereka jauh lebih sedikit daripada yang lain. Berat. Dalam keadaan ini, kekuatan keduanya secara alami di luar imajinasi. Tetapi bahkan jika dua orang bergerak, mereka hanya dapat menahan beberapa lawan. Di pihak Sui, mereka masih dikepung oleh lebih dari 10 orang. Semua orang, Kingxi dan aku telah menjalin hubungan satu sama lain. Kali ini, aku memintanya untuk membantunya. Sebagai ganti Su Daoyou, aku menghancurkan kekuatan kutukan di tubuhku. Di kejauhan, Mu Lingjun mengertakkan gigi dan terlihat gila. Dalam hal ini, aku tidak bisa berdiri dan menonton, bahkan jika aku mati dalam pertempuran, tidak masalah. Suara itu masih bergema. Bagaimana saya bisa tidak tahu berterima kasih, serakah untuk hidup dan takut mati. Demon Pedang Kuning berteriak dengan keras, dan menyingkir. 4 monster tua lainnya yang telah dibantu oleh Sui sebelumnya melihat ini, saling memandang, tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, dan juga diberangkatkan. Adegan ini mengejutkan banyak penonton. Apakah mereka gila? Apakah mereka tidak takut dilikuidasi oleh keluarga Hong? Beberapa orang tidak percaya. Kamu tidak takut hidup dan mati, tapi kamu takut dilikuidasi. Seseorang memiliki mata yang rumit. Hahaha, bagus, bagus, bagus. Aku melihat kalian orang tua kan. Kingxi Jianxian tertawa ke langit, hatinya galak, dan dia sangat bersyukur. Teman-teman lama ini, seperti sebelumnya, tidak mengecewakan diri sendiri. Sekelompok anjing tua, dengan kekuatan mereka sendiri, aku akan membunuh sebanyak yang mereka datang hari ini. Hong Feiyu mendengus dingin, suaranya bergema seperti guntur, bergema di 9 langit dan tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, aku tidak takut ya guys, kamu bisa membunuh. Tiba-tiba, teriakan keras bergema, dan Li Zong juga diberangkatkan. Karena dia mewakili pihak Mo Qingzhou, dan kali ini dia membawa ratusan karakter Ascension Realm dari faksi yang sama, jadi dia tidak berani bertindak gegabah, jangan sampai dia melibatkan orang lain di sekitarnya. Tapi sekarang, dia jelas pacaran, matanya merah, dan dia gila. Dengan bantuan sejumlah pakar hebat dari alam siaksia, tekanan pada Sui berkurang drastis. Ini akan menjadi hal yang baik. Namun, kasih sayang semacam ini membuat Sui sangat berguna di hatinya, dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Menggelengkan kepalanya, Sui meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan mengabdikan dirinya pada pertempuran. Ledakan. Mati. Tidak lama kemudian, Hong Feiyu melambaikan kipas batu giok, menyalakan bintang hitam yang dipenuhi cahaya peri, meledak ke arah Jie Kong Swordsman tidak jauh dari sana. Jie Kong Swordsman bertarung dengan 4 musuh besar. Meskipun dia menghindar segera setelah merasakan bahaya, dia hanyut dan mengalami kerusakan parah. Sosoknya terbang mundur, dan banyak retakan yang mengejutkan muncul. Sekarang giliranmu. Hong Feiyu tidak berhenti, dan membunuh Mu Lingjun terdekat. Saya ingin mengalahkan mereka masing-masing, dan akhirnya berurusan dengan Sui. Bagaimana mereka bisa melewatkan kesempatan ini? Untuk pertama kalinya, dia membunuh pendekar pedang Jie Kong. Sui mengerutkan kening, dan niat membunuh yang dingin muncul dari kedalaman matanya yang dalam. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.